kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Jefrida Damayanti Huta Barat, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 LPTK mahasiswa IAKN Manado dengan NIM 25010609047. Saya akan membuat kinerja pembelajaran tanggal 3 bulan 10 tahun 2025 hari Jumat di SMP Negeri 1 Kota Baru, Kabupaten Karawang, kelas 8 dengan tema Remaja Kristen yang mau mengampuni bab 4. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan hidup mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Amin. Terima kasih. Oke, apa kabar hari ini anak-anak? Luar biasa. Luar biasa. Yes. Ya, sekarang ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke. Nah, kita akan belajar lagi ya. Bertemu lagi sama Miss Jefrida. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mengampuni. Siapa yang di sini yang pernah mengampuni teman-temannya, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan sehari-hari? Siapa yang di sini mengampuni kalau ada orang yang bersalah kepada kalian? Mengampuni. Benar, mengampuni. Ada dendam tidak? Apa punya dendam tidak? Tidak. Memang mengampuni? Sungguh-sungguh mengampuni? Iya. Nah, kali ini Miss Jefrida akan belajar tentang temanya adalah, kita lihat ya, temanya adalah remaja Kristen yang mau mengampuni. Oke, ini adalah remaja Kristen yang mau mengampuni. Siapa yang di sini pernah punya dendam? Ada nggak yang punya dendam? Pernah. Oh, misalnya nyakitin kaki sampai saudara-saudaranya kasihan. Terus kita dendam banget sama dia. Siapa yang di sini? Anak-anaknya. Terus setelah ada punya akar dendam, apa yang kalian lakukan? Apa Insek? Apa? Siapa kalau kalian punya dendam? Punya dendam. Terus kalian apa yang kalian lakukan? Kepada temannya? Dendam tidak dikeluarkan. Kalau kita dendam selamanya, apakah diberikan Tuhan atau tidak? Diberikan kita kesehatan tidak? Kalau kita dendam? Tidak. Jadi akan akar dendam biar kita dapat ya. Paulus, dengarkan Paulus, jangan ngobrol saja. Oke, kita mau baca firman Tuhan.
berapa waktu? Matius 18 ayat 21 sampai 22. Amin. Oke, sudah buka? Coba ayat 21-nya laki-laki, ayat 22-nya perempuan. Ayo baca bersama-sama yang laki-laki. 1, 2, 3. Ini kan 77 kan? 77 kali. Nah, ini 7 hari. Dalam 7 hari kita memaafkan mereka 77 kali. Nah, ampuni. Berarti berapa satu hari dulu kita mengampuni orang? 11 kali dalam sehari. Dalam sehari 11 kali kita mengampuni orang. Banyak kalau ada orang yang ngobrol sama kita, dia mau bunuh kita mengampuni. Ada lagi di rumah ngomongin kita begini-begini yang gak baik, kita mengampuni. Berarti kita harus dalam saat ini 11 kali kita harus mengampuni orang. Ya? Misalnya, kalau lebih dan kurang, nggak apa-apa. Yang penting kan katanya dibilang di Alkitab 77 kali 7. Kita 77 kali 7 kali kita memaafkan mereka yang pernah misalnya membuat kita kesal, membuat kita sakit hati. Ya, pasti banyak orang yang membuat kita sakit hati kan. Nah, itu harus apa? Aku mengampuni orang yang salah kita. Serius? Apa denda? Denda sedikit. Jangan lagi dendam ya. Katanya saya di sini kata Tuhan katanya kita harus mengampuni 77 kali. Remaja Kristen yang mau mengampuni. Harus ya mengampuni. Jangan ada dendam.
Bilang cakep ya. Sarapan pagi di tempat roti. Bersiap-siap pergi ke gereja. Sebelum mulai ke pembahasan ini, saya menyapa. Apa kabar semua? Puji Tuhan, kita diberikan kesehatan pada hari ini, hari sebelumnya, dan sampai selama-lamanya. Oh iya, kita ada lagu juga loh, judulnya Bapak Abraham. Ayo kita nyanyikan dulu agar kalian semangat. Tolong tepuk tangan agar ikut berpartisipasi. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Namun anaknya dan kau juga. Mari itu anak kanan kiri, kaki kanan kaki kiri. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Jadi karena kita sudah pembukaan, ayo langsung saja ke pembahasan tentang pengampunan dalam remaja Kristen. Diskusikan bersama kelompok apa arti mengampuni menurut Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 22 sampai 22. Kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali menurut Tuhan Yesus. Mengampuni tidak boleh dibatasi, tetapi perlu diberikan terus-menerus. Kita tidak boleh menyimpan dendam, melainkan memaafkan mereka terus-menerus. Mengapa Yesus meminta kita mengampuni 77 kali? 70 kali 7 kali? Karena mengampuni tidak ada batasnya. Yang berarti kita harus meneladani Allah atas pengampunan. 3. Bagaimana pengampunan dapat menciptakan damai dalam pertemanan? Pertemanan menjadi harmonis, aman, damai karena tidak ada permusuhan. Setiap konflik jika diselesaikan dengan pengampunan membuat lebih erat dan kuat. Apa saja pilihan yang bisa dilakukan dalam situasi ini? Dalam situasi dibully seperti ini, ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan. Contohnya, seperti melawan dan menyerang balik, melaporkan kepada guru atau pihak yang berwajib, serta jika sudah parah, bisa saja bunuh diri karena sudah tidak kuat menghadapi bullying. Dari kubur pakai benar. Dan mana yang sesuai dengan ajaran Yesus. Walaupun itu beruntung dan doakannya agar berubah menjadi yang lebih baik lagi tempatnya. Daripada agar hati tenang dan memberikan kasih kepada si penduduknya. Bagaimana cara menyampaikan pengampunan dengan tetap bijaksana? Mengampuni harus dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, dari emosi saat mendapatkan pengampunan dan mendoakan orang yang Siang, kami dari kelompok kami Musa ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertama-tama kelompok kami beranggotakan aku sebagai Abu, Nama saya Hendrik. Di sini aku akan membacakannya soal serta jawabannya langsung ya. 1. Diskusikan bersama kelompok apa arti mengampuni menurut Yesus. Jawabannya, mengampuni menurut Yesus adalah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman atau tuntutan serta memutus mata rantai permusuhan. Mengampuni tanpa batas, tulus dan dirasakan pada kasih. Mengampuni membebaskan diri dari berbagai kebencian dan dendam serta menunjukkan hidup dalam damai sejahtera.
dapat menciptakan damai dalam pertemanan dengan menghilangkan kebencian dan dendam, memulihkan kepercayaan, mengurangi konflik, meningkatkan empati dan kebahagiaan. Apa saja pilihan yang bisa dilakukan dalam sosial ini? Berbicara langsung, juga mengampuni dan menyebarkan, juga mengubah lingkungan, empat dari lingkungan. Pilihan mana yang sesuai dengan ajaran Yesus? Pilihan yang sesuai dengan ajaran Yesus adalah mengampuni tanpa batas dan melepaskan kebencian. Nomor 6, bagaimana cara menyampaikan pengampunan dengan kebijaksana? Jawabannya, tenang dan sabar. 2, jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka. 3, fokus pada perasaanmu. 4, tetap bataskan. Sekian pertanyaan dan jawaban yang diberikan dari Miss Jabrida. Kami dari kelompok New yang mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema mengampuni. Di sini Miss Jabrida mengasih kita 6 soal. Yang soal pertama itu, apa arti mengampuni menurut Yesus? Yang kedua, mengapa Yesus meminta mengampuni 70 kali? Yang ketiga, bagaimana pengampunan dapat menciptakan dalam pertemanan? Yang keempat, apa saja pilihan yang bisa dilakukan dalam situasi ini? Yang kelima, pilihan mana yang sesuai dengan ajaran Yesus? Yang keenam, bagaimana cara menyampaikan pengampunan dengan tetap bijaksana? Nah, yang jawaban nomor 1, apa arti mengampuni menurut Yesus? Menurut ajaran Yesus, mengampuni berarti melepaskan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam dan kemarahan terhadap mereka. Yang melambangkan pengampunan tanpa batas. Bukan kepada dia matematis dan negatif jika hati atau yang memaafkan. Apa saja pilihan yang bisa dilakukan dalam situasi ini? Memaafkan seseorang yang secara tidak sengaja menyakiti perasaan kita, memberi maaf kepada teman yang ingkar janji kepada kita, mengampuni anggota keluarga yang melakukan kesalahan, memaafkan diri sendiri atas kesalahan diri sendiri. Pilihan mana yang sesuai dengan Yesus? Pilihan yang sesuai dengan Yesus adalah melayani dan memperhatikan masyarakat. Bagaimana cara mengampuni adalah bahwa tidak ada yang tidak baik mengampuni rasa sakit dan rasa merupakan lagi kesalahan bertanggung jawab atas tindakan tetap berbuat baik berbuat salah Nah, soal yang terima kasih kita udah menjawab semuanya.
berhenti, jangan kayak gitu. Itu tuh bukan sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya bos. Berhenti, jangan ya nggak boleh gitu lah. Jangan dulu salah malah. Berhenti jangan. Diam lu. Ya Tuhan, semoga yang merendam kami mendapatkan hikmah dari Tuhan agar mereka tidak kembali lagi. Amin. 3 days later. Kak, Maaf ya soal kemarin. iya gak apa-apa. Sebenarnya kita keluarga nasi. Maaf ya Kak. Nah gitu dong, kan gitu bagus. Ya, makasih ya Kak udah bantuin kami. Ya nggak apa-apa. Seharusnya kebantuin. Ya. Jadi guys, pengampunan itu penting ya, apalagi dalam Kristen. Jadi jika kalian punya dendam, jangan dipendam lah. Maksudnya kayak ya udah gitu. Ya Pak. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kita nanti mau kerja kelompok di mana? Kenapa? Siapa lu kemarin ah? Aku emang kenapa? Otak lu. Begitu teman gua. Lu kemarin masih apa teman gua tapi dia di rumah sakit. Gua nggak siapa apa. Gua cuma di sini. Udah botak lu nggak lagi apa. Ya maksud apa? Udah kalian jangan bertengkar. Siapa emang? Lu siapa? Saya manusia. Kenapa? Realistis. Udah. Lubang banget. Lima kalau kita damai aja yuk. Ayo. Mau damai. Realistis. Udah bisa bang. Sana. Bisa bang. Wah tadi anakku sama banget ya. Ayo mari kita berdoa. Tuhan mudah-mudahan tadi yang membuli kami bisa disembuhkan penyakitnya. Supaya sekian dari kelompok kami. Salam. Kalau sama banget sih kalian kayak lah kayak gantung gitu sama manusia. Ya apa sih sih? Ada boleh. Orang dia kita orang yang baik ya kita tuh nggak boleh. Semua diskusi kalian, presentasi kalian semuanya bagus dan ada memang yang sangat bagus sekali memahami materi dan juga dramanya memuaskan bagi misterinya dan penilaiannya sudah ada di tempatnya misterinya. Oke, untuk selanjutnya kalian bagaimana cara untuk
dalam doa. Tuhan yang bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dari awal kami hidup sampai sekarang Tuhan. Tuhan, kami sekarang sudah bisa masuk ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa memahami apa yang Tuhan ampuni. Berkati juga Tuhan kami supaya kami Tuhan ada selamat. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.